Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah halaman kedua yang kita akan baca bersama dari kitab Bughyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid. Nah, di halaman satu kemarin itu sudah dibahas tentang hukum jual beli merupakan satu transaksi yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, dalil daripada Alkitab ataupun dari Al-Quran yaitu diantaranya firman Allah Azza wa Jal, Allah berfirman wa ahallallah al-bay'a. Allah menghalalkan jual beli wa harrama dan Allah mengharamkan ar-riba. Al-Baqarah 275. Nah, walaupun kalau dilihat secara definisi riba itu masuk dalam kategori jual beli. Ya, jadi ada nanti riba itu yang bentuknya jual beli, ada yang utang piutang. Akan tetapi karena riba itu menjadi celah, menjadi pintu sarana orang-orang untuk ta'addi, ya, untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, berbuat zolim, dan kemudian juga merampas hak-hak orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala melarang, maka Allah tegaskan dan Allah pisahkan. Yang halal itu jual beli, sedangkan riba dan turunannya hukumnya diharamkan. Al-Baqarah 275. Itu dalil yang pertama. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Baqarah 282, wa ashhidu idza tabayatum. Hadirkanlah saksi ketika kalian melakukan transaksi jual beli. Sehingga di sini ada perintah dari Allah untuk persaksian, untuk menghadirkan saksi, akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya rauna annal ishad, bahwa hadirnya saksi itu tidak wajib pada jual beli, hanya dianjurkan, ya, bi khilafin nikah, berbeda dengan akad nikah yang nanti kita akan bahas lebih detail. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan makan harta sesama kalian bainakum bil batil, dengan cara yang batil, kecuali jika kalian mendapatkannya tijarotan, dengan tijaroh, dengan transaksi jual beli yang didasari atas prinsip taradin minkum, saling ridho. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Baqarah 198, laisa alaikum junah, kalian tidak berdosa, antab tahu, untuk berharap, untuk mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kanat ukazun, ukaz dan majannatu dan kemudian zul majaz, ini nama tempat, ini nama pasar. Ini adalah aswaqan fil jahiliyah. Jadi kalau di tempat kita itu kan ada nama-nama pasar, ya, nama-nama tempat. Nah, di zaman jahiliyah itu ada pasar Ukas, pasar Majannah, kemudian Zul Majaz. Nah, falamma kanal Islam, setelah kemudian masa keislaman, orang-orang masyarakat ka'annahum ta'assamu fihi. Mereka merasa kayaknya kita dulu berdosa deh pada saat melakukan transaksi di situ dan seterusnya, seterusnya. Lalu kemudian turunlah firman Allah tadi, laisa alaikum junah, kalian tidak berdosa. Antabtaghu fadlan min rabbikum, ketika kalian mencari fadilah, karunia dari Rabb kalian, fi mawasimil haj, pada musim-musim haji, dan ini dibaca oleh Ibn Abbas. Sehingga ini menunjukkan bahwa jual beli itu tidak ada masalah, boleh. Adapun dalil secara hadis ataupun berdasarkan sunnah, itu ada banyak hadis, baik yang bentuknya ucapan, baik yang bentuknya fi'liyah, yaitu tindakan, atau baik yang bentuknya takririyah, pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadisnya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli mereka memiliki hak yang namanya khiyar,
selama keduanya belum berpisah. Dan kemudian kalau tadi ini seandainya jual beli tidak boleh, maka tidak mungkin difasilitasi dengan yang namanya khiyar. Dan kemudian juga masih dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, dan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini ada riwayat lain dari Nabi, yaitu rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza taba. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam transaksi, mudah di dalam membeli, dalam menjual, dalam memutuskan. Ya. Ada orang-orang itu yang kalau bisa mudah ya kenapa dipersulit? Maka Allah merahmati orang-orang yang semacam itu. Tidak suka mempersulit urusan orang lain. Dan hadis-hadis dalam masalah ini cukup banyak. Itu yang kita bisa baca dari halaman 2 ini. Insya Allah nanti kita lanjut di halaman yang ketiga di kesempatan berikutnya. Demikian semoga bermanfaat.